Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan sadis terhadap anak berusia 5 tahun, Aulia Ekayanti, yang jasadnya ditemukan di dalam tandon air. Polisi menangkap H yang merupakan ayah tiri korban. H diduga telah membunuh Aulia dengan menenggelamkan korban ke dalam toren air. Pelaku mengaku karena kesal dan tersinggung, korban dan ibunya kerap memarahi tersangka, sehingga H nekat membunuh korban. Ini ada sembunyi di sini, ada juga. Dan untuk mengetahui informasi terkini kasus penemuan jasad seorang anak berusia 5 tahun di dalam tandon air, kita sudah terhubung dengan Kapolresta Bandung, Kombes Pol Hendra Kurniawan. Selamat siang Pak Kapolres, mungkin bisa dijelaskan seperti apa awal mula hingga kasus ini dapat terungkap dan tersangka pelaku dapat ditemukan. Baik, selamat siang. Jadi begini, pada awalnya kami ini menerima laporan adanya temuan mayat di dalam toren air. Nah, dari sini hari Jumat pagi itu kami lakukan pendalaman, hari Sabtunya kita lakukan pendalaman dan penyelidikan, termasuk membawa korban ke otopsi. Hasil otopsi mengatakan bahwa korban meninggal karena tenggelam. Dari situ kita ada kecurigaan karena tidak mungkin rasanya korban anak 5 tahun bisa sampai naik ke lantai 3 masuk ke toren. Dari situ kita lakukan pemeriksaan. Semua yang ada kaitan dengan anak tersebut atau korban tersebut kita bawa ke Polres. Dari sana kita lakukan pengkajian, pendalaman, dan ternyata kami menyimpulkan hari Minggu kami tetapkan 1 orang tersangka sebagai pelaku pembunuhan. Adapun tersangka ini adalah berstatus ayah tiri daripada korban itu sendiri. Demikian. Baik. Pak Kapolres, lalu keterangan apa saja yang sudah dimiliki oleh pihak kepolisian dari saksi maupun juga yang berada di lingkungan sekitar rumah tempat tinggal dari korban dan juga termasuk tersangka? Baik, jadi tersangka menikah secara siri dengan ibu kandung daripada korban. Pekerjaan sehari-hari mereka ini sering melakukan kegiatan mengamen di jalan. Nah, kemungkinan sedang kita dalami bekerja sama dengan unit P2 TP2A, apakah terjadi eksploitasi anak atau tidak? Apa kegiatan mereka, pekerjaan mereka sebagai pengamen melibatkan mereka atau tidak? Tetapi pada hari itu, ternyata ibu korban tidak pulang bersama-sama dengan pelaku. Sehingga pada saat pelaku pulang ke rumah, kemudian korban menanyakan kepada bapak tirinya tersebut, kemana ibunya, kenapa tidak pulang sama-sama, tetapi dengan menggunakan bahasa yang cukup kasar. Bahasa kasar ini sehingga si pelaku ini merasa tersinggung. Dan kondisi saat itu pelaku masih pengaruh minuman keras. Kami dalami bahwa pelaku ini telah minum minuman keras ditambah dengan obat keras, sehingga begitu mendengar perkataan dari korban yang menyinggung perasaannya, pelaku ini memutuskan untuk membawa korban ke lantai 3, memasukkan ke toren dengan cara kaki dipegang, dimasukkan kurang lebih 10 menit, sehingga akhirnya setelah tidak bergerak baru dilepas. Baru pada keesokan harinya ditemukan. Demikian. Pak Kapolres, kami ingin mengonfirmasi apakah benar awal mula yang melaporkan kejadian ini adalah ibu korban dan juga suaminya atau ayah tiri dari korban ini? Betul, karena mereka mencari-cari anak ini tidak pulang. Nah, tidak pulang, kemudian melaporkanlah ada ke polsek setempat, yaitu Polsek Cicalengka, bahwa anaknya hilang. Setelah dilakukan pencarian ternyata tertemu di toren. Ini yang menunjukkan lokasi pencarian sampai ke atas lantai 3 kemudian di toren itu adalah
pelaku sendiri yang merupakan ayah tiri daripada korban itu sendiri. Artinya Pak Kapolres, motif dari pelaku melakukan aksinya ini karena tadi merasa tersinggung? Betul, jadi merasa tersinggung pada saat pelaku pulang ke rumah tidak bersama-sama dengan ibu kandungnya. Ditegur oleh anaknya yang masih berusia 5 tahun tersebut. Kalau dalam bahasa Sunda begini, kira-kira begini, kenapa tidak pulang ke rumah, dasar kamu bahasa binatang seperti itu, karena pergi lagi, kira-kira seperti itu bahasanya itu. Nah, dari kata-kata ini membuat tersinggung si pelaku sehingga menghabisi nyawa korban tersebut. Ya, Pak Kapolres, saat ini saksi siapa saja yang sudah diperiksa oleh pihak polisi ya? Ya, ibu kandungnya, pamannya, kemudian tetangga di sekitar situ juga, kemudian dari pihak rumah sakit yang melakukan otopsi. Ini sudah menjadi satu alat bukti yang cukup menguatkan, ditambah dengan pengakuan pelaku juga yang mengakui bahwa memang dia yang menghabisi nyawa anak tirinya tersebut. Demikian. Untuk ancaman pidananya sendiri seperti apa Pak Kapolres? Ya, kita mengenakan tentu saja Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga Pasal 338 KUH pidana dengan ancaman 15 tahun. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Kapolresta Bandung, Jawa Barat, Kombes Hendra. Atas kesempatannya kita harapkan tidak ada lagi kan kejadian-kejadian seperti ini karena miris sekali orang tuanya sendiri yang melakukan. Betul. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, jasad seorang anak berusia 5 tahun ditemukan di dalam toren atau tandon air di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Penampungan air setinggi 1 meter itu terletak di lantai paling atas rumah. Rumah kos tempat tinggal keluarga Aulia menjadi pusat perhatian warga Kampung Babakan Stasiun Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebab di lantai teratas bangunan ini, Aulia ditemukan di dalam tandon air atau toren dalam keadaan tidak bernyawa. Anak berusia 5 tahun itu sempat hilang pada Kamis malam. Keluarga mencarinya dan menemukan korban dalam keadaan mengenaskan. Saya kan udah subuh nyari-nyari ke sini nggak ada. Terus pas saya ganti baju mau ke Kapolsek, katanya jam 9 terakhir di sini teh mau laporan ke Kapolsek. Ada berita dari sini, ada katanya ada di dalam toren. Terus saya lari ke sini. Memang Aul itu hilangnya dari kapan? Kemarin jam 9 katanya masih ada di sini. Jam 9 malam. Masih ada. Tahu ke atasnya mah tahu jam berapa, nggak ada yang merhatiin. Jam pertama Sama pamannya, anak saya yang pengen bungsu, sama pamannya yang SMP, sama bapak tirinya, ya sama anak saya, sama bapaknya. Jadi ibu neneknya? Iya, saya neneknya. Kalau nggak dibawa berangkat mah sehari-harinya sama saya. Kemarin mah nggak mau, pengen di sini, katanya pengen di kontrakan. Ya saya mah di stasiun. Tinggalnya sama siapa aja? Sama bapaknya, ibunya, pamannya di sini. Sehari-hari nama, kalau pamannya nggak sekolah gitu. Suasana duka menyelimuti keluarga dan tetangga selama proses pemakaman Aulia. Jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum tak jauh dari rumahnya dengan diantar oleh keluarga dan kerabat. Di mata keluarga, Aulia yang sering tinggal bersama neneknya merupakan sosok periang dan baik. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan.